Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di majelis ilmu yang dimana kita di Rabu yang kedua melanjutkan perkara tafsir surah Al-Baqarah yang sudah sampai ayat 74 di tafsir As-Sa'di. Allah Ta'ala firman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Al-ayah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Karena Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ini menjelaskan bagaimana kerasnya hati Bani Israil karena mereka tidak bersyukur, karena mereka membangkang. Allah kunci hati mereka, Allah tutup ya, dan mereka keras ya. Kemudian ya, semua qasat qulubukum, yaitu mengeras dan menjadi kasar sehingga nasihat itu tidak berpengaruh padanya. Jadi disebutkan bahwa ini ayat ini menjelaskan bahwa nasihat itu tidak akan pengaruh gitu ya kepada orang yang demikian gitu ya. Mbak didalik setelah itu ya, yaitu setelah Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat yang agung dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian, tak sepantasnya hati kalian itu menjadi keras ya. Padahal sudah dikasih nikmat ya, nah tanda kekuasaannya, tapi justru hatinya menjadi keras ya. Karena yang kalian saksikan termasuk perkara yang menuntut kelembutan dan ketundukan hati ya. Kita lihat saja bagaimana orang-orang yang takjub akan ciptaan Allah. Kemudian masuk Islam di zaman ini ada ya. Terus juga kita dikuatkan dengan teknologi, melihat bagaimana kebesaran Allah ya. Dan hati harusnya semakin beriman tuh ya, semakin tunduk, semakin rendah diri kepada Allah.
tidak menunjukkan siapa dirinya. Karena tidak ada apa-apanya kita dibanding nikmat-nikmat Allah yang begitu banyaknya, yang begitu tidak terhitungnya. Namun banyak manusia tidak menjadi hidayah, tidak jadi lembut hatinya, tidak jadi tunduk, ya. Kemudian Allah menyebutkan sifat kerasnya hati, bahwa hati itu seperti batu yang lebih keras dibandingkan dengan besi. Karena besi dan timah apabila dilelehkan di api akan meleleh tuh. Besi saja kalau dilelehkan di api sudah meleleh ya, gitu. Beda dengan hati manusia itu. Tidak mudah luluh gitu ya, gitu. Dengan namanya nasihat. Gitu ya. Kebanyakan demikian. Berbeda dengan batu. Kata Allah, "Au asaddu qaswah," atau lebih keras, yaitu hati itu tidak lebih kurang dari kekerasan bebatuan. Dan kata au ya bermakna atau ya. Maksudnya adalah bahkan ya, bal. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan bebatuan dibandingkan hati mereka. Nah, dibandingkan ya dengan bebatuan. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yabitu min khasyatillah. Al-ayah. Sungguhnya di antara bebatuan itu ada yang sungai-sungai mengalir darinya. Dan sesungguhnya di antara batuan itu terbelah lalu ada yang terbelah lalu air keluar darinya. Dan di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Itu batu ya. Saking kerasnya batu, tapi batu juga ada celah-celahnya. Ada yang darinya kita lihat sungai-sungai itu juga kan ada di antara batu-batu gitu ya. Kemudian juga kalau air jatuh ke batu itu bisa hancur dan bisa juga keluar di antaranya dari batu ada yang mengeluarkan air gitu. Dan ada juga batu itu jatuh karena takut kepada Allah gitu. Dan beberapa perkara ini batu mempunyai kelebihan dibandingkan hati kalian. Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari yang kalian kerjakan. Bahkan Allah mengetahuinya, mencatat baik yang besar atau kecil dari amalan itu ya. Allah menyaksikannya, mencatatnya. Allah akan membalasi kalian atas hal itu dengan balasan yang setimpal, balasan yang paling sempurna dan penuh. Nah, tentunya banyak ahli tafsir rahimahumullah dan kisah-kisah Bani Israel, mereka meletakkan ayat-ayat Al-Quran di atasnya sebagian pembenaran ya, bahkan menjadikan kisah-kisah itu sebagai tafsir kitab Allah, berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu an Bani Israila wala haraj, sampaikanlah berita dari Bani Israel, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang aku pandang, meskipun boleh menukil dari kabar Bani Israel ya, bahwa hal itu bila pada bentuk tersendiri tidak diringankan dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak ditempatkan seperti kitabullah ya,
Jadi perkataan Bani Israil itu tidak ditafsirkan seperti kitabullah ya. Ya, artinya ya kalau kitabullah ya kita harus menerima ya, karena itu kebenaran gitu. Tak boleh menjadikan kabar-kabar itu sebagai tafsir kitabullah juga ya. Enggak juga ya. Tidak boleh dijadikan tafsir kitabullah secara pasti jika hal itu tidak sahih dari Rasulullah. Karena yang demikian itu karena kedudukan kabar-kabar Bani Israil itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah ya, la tusaddiqu alal kitabi wala tukadzibuhum, janganlah kalian membenarkan Alkitab ya, jangan dibenarkan juga, dan jangan kalian mendustakan mereka. Apabila kedudukan kabar-kabar ahli kitab itu dilakukan, kemudian termasuk yang telah diketahui secara pasti dari agama kalian atau agama Islam khususnya, bahwa Al-Quran itu wajib diimani dan dinyatakan dengan pasti lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, maka kisah-kisah Bani Israil yang dinukil dan riwayat-riwayat majhul ya, maksudnya itu tidak diketahui ya, besar dugaan akan kedustaannya atau lebih banyak dustanya sebagai makna dari kitabullah yang pasti dan tidak boleh dilakukan ya. Namun karena sebab kelalaian tentang hal ini terjadi hal itu ya, Allah waliyut taufik ya. Dan Allah yang beri taufik ya. Nah, sini bagaimana kita bisa mengambil faedah bagaimana kerasnya hati seseorang ketika dia itu tidak mensyukuri ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, dia membangkang hatinya itu jadi keras ya. Dan juga hatinya itu bahkan bagaimana lebih keras lagi ya, kan lebih keras dari batu ya. Kalau batu masih kita mengambil manfaat dari batu itu ya, ada yang keluarnya dari batu itu, diantaranya juga ada mata air ya. Dan juga ada air yang keluar dari batu di mana sungai-sungai gitu ya. Bahkan batu itu bisa jatuh karena takut kepada Allah ya. Maka seorang itu jadi keras ya, hatinya ketika membangkang ya gitu kepada Allah gitu. Dan juga Allah tidak akan lengah ya, tidak akan lengah terhadap perbuatan kita. Nah itu kita harus menyadari Allah Maha menyaksikan, Maha teliti atas perbuatan kita. Besar kecilnya Allah menyaksikan. Ya, selanjutnya ayat 75 sampai 78 ini juga dikumpulkan oleh Asy-Syaikh ya. Ayat 75. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah ya. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan beriman kepada Allah padahal segolongan dari mereka mendengar kalam Allah, kalau mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, setelah mereka mengetahui. Ini memutus harapan orang-orang beriman agar ahli kitab beriman ya. Dan itu janganlah kalian mengharapkan keimanan mereka padahal mereka tidak menunjukkan ada harapan dari mereka ya, untuk beriman itu ya. Sungguhnya mereka telah mengubah kalamullah ya, sudah diubah ya. Taurat Injil sudah diubah ya, oleh mereka. Setelah mereka memahami dan mengetahuinya, sudah paham atau isinya ya, tidak terima hatinya ya. Jangan tadi keras
gitu ya, hatinya keras, bahkan bisa mengubah kalamullah itu ya. Kemudian mereka membuat-buat dengan makna untuk kalamullah ya, dengan makna yang dibuat mereka, dengan tangan mereka, dengan akal-akalan mereka yang tidak diinginkan oleh Allah, agar mengelabui manusia atau dikelabui manusia, bahwa seolah-olah itu adalah dari sisi Allah, padahal bukan ya. Jika demikian keadaan mereka terhadap kitab-kitab mereka yang mereka pandang dalam kitab itu ada kemuliaan mereka dan agama mereka, kemudian mereka menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah, maka bagaimana mereka diharapkan untuk kembali ya beriman ya. Ini termasuk perkara yang paling jauh. Nah ini bagaimana bahkan setelah hati itu keras ya bagaimana keimanan itu ya tidak akan masuk ya gitu, tidak akan masuk kalau hatinya sudah keras ya gitu, artinya sudah kokoh, sudah kuat, tapi kokoh kuatnya itu bukan dalam kebenaran ya gitu, karena saking kuatnya tidak bisa tembus ya gitu. Nah sehingga hidayah tidak akan masuk ya gitu, bahkan keimanan juga tidak akan masuk ya. Nah faedah yang bisa kita ambil juga diantaranya Allah sengaja dengan kalimat istifham, pertanyaan yang demikian agar kita tidak terlalu berekspektasi ya, agar mereka beriman ya. Tapi bagaimana? Tentunya yang namanya dakwah ya, dakwah itu ya mengajak kan gitu ya. Gitu. Dan konsekuensinya emang ada yang mengikuti, ada yang tidak ya. Metode harus ada metode dakwah ya gitu. Ada metodenya juga dakwah itu ya. Ada caranya, ada penyampaiannya bagaimana, penjelasannya, ada pembawaannya bagaimana. Itu semua akan tentu berpengaruh juga ya dalam hal dakwah gitu ya. Dan tentunya apalagi di zaman ini banyak sekali metode-metode ya, metode-metode yang dilakukan itu ya gitu ya, asal tidak menyalahi syariat ya. Nah maka disinilah bukan hanya kita berpikir ya dakwah itu keras ya, tapi bisa jadi memang hati kita yang keras, yang belum bisa menerima yang namanya hidayah itu ya. Nah makanya disinilah kembali harus introspeksi, sama-sama evaluasi ya gitu. Barangkali masih ada kesombongan ya, atau barangkali merasa tinggi hati, atau barangkali menganggap rendah orang yang menyampaikan, dan demikian banyak tentunya penghalang-penghalang hidayah itu ya, banyak sekali. Yang jelas yang namanya hati itu ya senantiasa terbolak-balik ya gitu ya, terbolak-balik hati itu tidak stay gitu ya gitu ya. Terus juga hati kadang yang gak konsisten gitu ya, gitu. Berubah-ubah gitu.
ketika misalnya ada keinginan tertentu gitu ya, rupanya tidak jadi gitu ya, kita jangan langsung kecewa gitu. Ternyata dia meneguhkan gitu ya gitu. Kita jangan langsung kecewa gitu. Ya memang namanya hati seperti demikian ya gitu. Itulah namanya hati ya gitu. Terkadang keraguan itu datang gitu ya gitu. Datang sendirinya tanpa diundang gitu. Dan terkadang keraguan itu menghiasi ya, sehingga menjadi kuat. Tapi bagaimana para ulama telah memberikan resepnya buat kita ya, bahwa keraguan itu harus ditinggalkan ya. Ya. Dan berubah pada yang kita yakini. Apa yang kita yakini gitu. Jangan sampai dengan keraguan itu menjadi bumerang ya buat kita ya. Itulah bagaimana hati ya gitu. Nah makanya disinilah majelis ilmu ini kan diantara wasilah ya, untuk menguatkan hati kita, mengokohkan hati kita, menyatukan hati kita sama-sama dalam kebenaran itu. Ya. Kita sudah tahu doa ya. Jam qalibal qulub sabif qalbi ala dinik ya. Jam sarifal qulub sarif qalbi ala taatik ya gitu. Minta agar ditetapkan dalam agama dan juga dicondongkan pada ketaatan pada Allah ya gitu. Jelas ya itu kita sudah tahu. Tapi kalau hanya sekedar doa, kita tidak mengisinya dengan majelis ilmu, maka ya tidak akan dapat gitu ya. Seseorang bisa saja minta, tapi kalau tidak dicas tuh ya, tidak dicas ya, maka ya lama-lama permintaan itu ya tidak akan berjalan ya gitu. Tidak akan ijabah ya. Sama seperti HP ini gitu ya gitu. Kalau tidak dicas ya tidak akan menyala ya gitu. Tidak akan berfungsi ya. Namanya perlu dicas terus hati itu ya, dengan majelis ilmu salah satunya. Maka ini akan jadi wasilah buat kita untuk menguatkan hati kita terus condong pada kebenaran yang Allah ridhoi. Nah demikian ini nanti ayat yang ke-75 udah ya 75 terus 76 berarti ya sekarang. Nah 76 nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Insyaallah di hari Selasa kita akan lanjut. Selasa yang ketiga ya, berarti kisah Nabi Adam ya. Itu akan segera selesai ya, itu paling ya 3 bulan lagi gitu ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah lancarkan segala aktivitas kita, Allah lapangkan, Allah berikan yang terbaik di setiap hajat kita, dan demikian Allah berikan kepada kita hati yang istiqomah untuk terus merujuk terus di jalannya. Barakallahu fikum wa afa minkum. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.